Halo semua, pada mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi, kali ini kami akan membahas tentang degradasi nilai dan karakter, konservasi nilai dan karakter, hingga agen konservasi pada topik kali ini. Video ini disusun oleh Nurma Widya Pangastuti, Nur Farida Istiati, dan Lisa Dwi Putrianti. Sebelum memulai topik pada video ini, mari sama-sama kita saksikan video pengantar topik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kerusakan alam negeri ini semakin tidak terkendali. Laju kerusakan hutan, kebakaran, perdagangan tumbuhan ataupun satwa liar dilindungi, pencemaran air, hingga musnahnya terumbu karang semakin nyata. Julukan Jamrud Khatulistiwa bagi negeri ini karena melimpahnya kekayaan alam dan lingkungan hidup kini semakin terancam. Kita sebagai manusia yang berakal budi haruslah memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Tidak hanya memanfaatkannya saja, tetapi kita juga berkewajiban memelihara lingkungan. Tanggung jawab konservasi alam merupakan tanggung jawab bersama, termasuk generasi mudanya, secara khusus generasi milenial yang merupakan pewaris negeri. Menurut Suyitno, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rentan tahun 1990-an hingga 2000-an. Kita adalah generasi yang pada saat ini memegang peran penting dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, kesadaran kelompok kaum muda, khususnya kelompok milenial terhadap isu-isu lingkungan hidup dan konservasi alam begitu besar perannya sebagai agen konservasi. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial, kita bisa memulai hal-hal sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri, dimulai dari hal kecil. Cara yang dapat dilakukan oleh generasi milenial dalam hal ini yaitu dengan beradaptasi dan mitigasi, di mana adaptasi itu sendiri merupakan kegiatan penyesuaian diri dalam perubahan iklim. Contoh sederhananya yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menggunakan transportasi umum, dan lain sebagainya. Mitigasi itu sendiri merupakan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara menggunakan AC ramah lingkungan, mengurangi pemakaian plastik, dan lain-lain. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan merupakan kemunduran, kemerosotan atau penurunan nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai mengacu pada penurunan nilai moral, etika, atau prinsip yang diakui oleh masyarakat. Contohnya, kehilangan integritas, penurunan rasa tanggung jawab, atau penurunan kejujuran dalam lingkungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi degradasi nilai termasuk perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan budaya, dan tekanan ekonomi. Konservasi nilai dan karakter merupakan usaha untuk menjaga, memelihara, menguatkan, dan mendorong perkembangan nilai-nilai moral dan karakter yang positif dalam suatu masyarakat. Pendidikan karakter berbasis konservasi bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, kejujuran, kepedulian, toleransi, demokratis, kesopanan, kecerdasan, dan ketangguhan dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan Universitas Negeri Semarang telah merumuskan nilai-nilai karakter konservasi meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. Konservasi seni dan budaya. Konservasi seni dan budaya merupakan suatu perjuangan penting untuk memelihara keberagaman budaya dan warisan seni yang mencerminkan identitas suatu komunitas atau bangsa. Tujuan utama dari konservasi ini adalah untuk mencegah punahnya ekspresi seni dan nilai-nilai budaya yang melekat pada suatu kelompok masyarakat. Konservasi sumber daya alam. Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam merupakan suatu upaya pengelolaan sumber daya alam, yaitu menjamin
perlindungan terhadap proses-proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan seperti perlindungan siklus udara, air, dan hidrologis. Selanjutnya, perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber daya alam seperti pengawetan tanah, air, flora, dan fauna. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungan seperti penggunaan lahan pertanian secara terus-menerus untuk kegiatan produksi pertanian tanpa mengurangi potensi. Agen konservasi. Agen konservasi, mereka merupakan individu yang sadar lingkungan atau organisasi yang memiliki misi pelestarian alam, memiliki peran yang sangat signifikan dalam melaksanakan upaya konservasi yang membumi. Peran konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan terhadap pembentukan agen konservasi. Secara umum, degradasi nilai, karakter, dan lingkungan merupakan kemunduran, kemerosotan, atau penurunan pada nilai moral, etika, moral, perubahan negatif pada setiap personal orang, serta penurunan kualitas lingkungan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut dianggap sebagai permasalahan yang harus diatasi secara bersama-sama oleh setiap kalangan, sehingga hal ini akan menjadi tantangan bagi agen konservasi untuk memahami kemerosotan yang ada dan dapat memberikan solusi dan inisiatif langkah yang harus diambil. Peran konsep konservasi nilai, karakter, dan lingkungan terhadap pembentukan agen konservasi. Seorang agen konservasi seharusnya memiliki nilai-nilai dan karakter sebagai seorang konservasi yang selalu berusaha melestarikan dan melindungi nilai budaya serta perilaku manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga nantinya konservasi nilai dan karakter akan berperan dalam mengembangkan sikap religius, cerdas, toleransi, jujur, tanggung jawab, peduli dalam tindakan bermasyarakat. Jadi, supaya nilai dan karakter tersebut dapat berperan dalam diri agen konservasi, maka perlu dibiasakan dalam diri agen konservasi untuk menerapkan nilai dan karakter tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Peran konsep konservasi seni dan budaya terhadap pembentukan agen konservasi. Seni merupakan pengaturan kondisi-kondisi tertentu yang dimaksudkan untuk menghidupkan pengalaman estetik yang berharga untuk karakter estetik yang menandainya. Dalam halnya membentuk agen konservasi, konservasi pilar etika, seni dan budaya berperan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri seseorang agen konservasi. Pembentukan agen konservasi harus dapat melakukan penggalian, pemeliharaan, penyemaian, dan pemberian daya hidup etika, seni, dan budaya lokal melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya. Peran konsep konservasi sumber daya alam terhadap pembentukan agen konservasi. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan kehidupan bangsa dan negara yang menjadi tulang punggung kehidupan baik sebagai penyedia pangan, sandang, sumber daya genetik, energi, air, dan sistem penyangga kehidupan untuk kesehatan kehidupan bangsa dan berkelanjutan kehidupan generasi saat ini dan generasi mendatang. Mengingat sifatnya yang tidak dapat digantikan dan mempunyai kedudukan serta peran yang vital bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak. Hal ini menjadi tantangan bagi agen konservasi untuk senantiasa dapat menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia agar tetap lestari. Berikut merupakan tantangan agen konservasi. Yang pertama, kesadaran diri masyarakat terhadap konservasi yang masih rendah. Yang kedua, konflik dengan kepentingan ekonomi. Yang ketiga, dukungan dari lembaga setempat yang masih rendah. Yang keempat,
pengetahuan tentang pengembangan strategi konservasi yang masih rendah. Dan yang kelima, fasilitas yang mendukung kegiatan konservasi yang masih minim. Strategi menghadapi tantangan menjadi agen konservasi. Yang pertama, yaitu melibatkan masyarakat dalam program edukasi, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Yang kedua, mencari sumber pendanaan alternatif lain seperti dana hibah, sponsor, atau mitra yang dapat mendukung upaya kegiatan konservasi. Yang ketiga, yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, berpartisipasi dalam perundingan, dan mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Yang keempat, yaitu membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baru dan bersinergi untuk melakukan perubahan. Demikian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Sekian dan terima kasih.